TPSH. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Jakarta Pusat 1, Bapak Agus Ramdan MPD, Ibu Haji Sari Mawanti SPD, dan Bapak Mamat Ruhimat SPD. Yang kami hormati Guru Pendidikan Agama Islam, Bapak Ustadz Ahmad Huzaifa SPDI, dan Bapak Ustadz Arif Rahman SPDI, serta para guru, staf, dan karyawan SMK Jakarta Pusat 1 yang mohon maaf tidak bisa kami sampaikan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Dan para teman-teman beserta wali murid SMK Jakarta Pusat 1 yang hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Adinda Hartika, selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara Isra Mi'raj dan doa bersama untuk Ketua Pembina Yayasan Kagumi Jakarta sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan qiraatil Quran, yang ketiga pembacaan doa bersama untuk Ketua Pembina Yayasan Kagumi Jakarta, yang keempat pembacaan maulid, yang kelima sambutan, yang keenam dilanjutkan dengan tausiah, yang ketujuh pembacaan doa penutup, yang kedelapan yaitu sosialisasi PPDB, dan yang kesembilan yaitu absensi dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu pembacaan qiraatil Quran. Pembacaan qiraatil Quran akan dibacakan oleh Saudara Aderian. Kepada Saudara Aderian, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah الذي باركنا حوله لنريه من آياته
إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Adirian atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengarkan dan yang membacanya mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara yang ketiga yaitu doa bersama untuk Ketua Pembina Yayasan Kagumi Jakarta yang akan dipimpin oleh Bapak Arif Rahman SPDI. Kepada Bapak Arif Rahman SPDI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu yang mulia dan anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama membacakan surat Yasin, tahlil, dan kita doakan kepada almarhum orang tua kita, guru kita, ayahanda kita, pembina Yayasan Kagumi yang dimana sudah sama-sama kita ketahui kemarin pembina Yayasan Kagumi orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti Bapak yakin beliau adalah orang yang sangat baik. Karena Bapak kemarin anak-anakku sekalian ikut menyolatkan jenazahnya berjamaah dan juga ikut mengangkat kerandanya. Subhanallah, luar biasa. Keranda beliau itu enteng, nak. Menandakan beliau adalah orang yang baik. Oleh karena itu, gak ada salahnya kita bacakan tahlil dan juga suratul Fatihah. Syukur-syukur kita baca setiap sholat, kita bacakan suratul Fatihah untuk pembina kita. Al-Mukarram Bapak Haji Sigit, yang dimana beliau adalah salah satu orang yang baik, dan juga beliau telah memiliki sumur pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat, dan tidak pernah putus sumur pahala tersebut, yaitu salah satunya SMK Jakarta Pusat 1. Oleh karena itu nggak ada salahnya kita doakan beliau, kita baca yang suratul Fatihah kepadanya. Mudah-mudahan nanti di akhirat nanti beliau bisa memanggil kita, mengajak kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam summa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal 'amilin wal musannifina wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila almarhum Bapak Haji Sigit Purnama binti Din Arya Sentono. Arya Santono Sumaina min ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو توفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم. Ayo bersama kita istighfarna. Astaghfirullah
العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Keikhlasannya kita khususkan untuk keluarga almarhum Bapak Haji Sigit Purnomo. Mudah-mudahan keluarganya diberikan ketabahan, kesehatan, kesabaran, dikuatkan iman Islam, nikmat imannya, dan juga mudah-mudahan Allah jadikan keturunannya almarhum keturunan yang saleh dan salehah, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, senantiasa keturunan yang sukses dunia dan sukses di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Terus ini makan adek terus. Terima kasih kepada Bapak Arif Rahman SPDI yang telah memimpin pembacaan doa bersama untuk Ketua Pembina Yayasan Kagumi Jakarta, yaitu almarhum Bapak Dr. Anjus Haji S. Sigit Purnomo PhD. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara yang keempat yaitu pembacaan sholawat yang akan dibacakan oleh tim Hadrul SMK Jakarta Pusat 1. Kepada tim Hadrul, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يغشى فوصنا وحبانا صلى الله عليه وعليك الأدهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة إيمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام يماجنيك أسبون ولايهم وانا صلى الله عليه عينهم بصدق محدا هات المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحيط إلا وعدها ورها نشوانا صلى الله عليه المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفيس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بأن تسود هبرانا فنجت الأرواح تستاق اللقاء وزين تسعد ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفى ورف الأذانا صلى الله عليه وسلم العصا في طه مجتمع واردر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على نبيك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة حاز مدلبي
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد الخلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات وقدوم الله مشفيانا وقبل أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب كرما ومصانا. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Ya Nabi salam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Hadro SMK Jakarta Pusat 1 yang telah memimpin pembacaan sholawat. Semoga kita yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dilanjutkan dengan acara yang kelima, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Jakarta Pusat 1 kepada Bapak Haji Lilik Bintoro TPSHMM. Waktu dan tempat kami dipersilakan. Baik, acara yang keenam yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Riza Al-Habsyi kepada Habib Riza Al-Habsyi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Bismillah, alhamdulillahi gawi sultanu al-wadihi burhan wal mabsuti fil wujudi karumuhu wa ihsanu. Taswiqan li sami'ain min hawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihada nuril mubin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim ala habibika wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Haji Lilik Bintoro TPSHMM selaku Kepala Sekolah, dan juga Bapak Agus Ridwan Ramdan MPD Wakil Sekolah Bidang Kurikulum, Hajah Sari Mawarti SPD, Bapak Mamat Ruhimat SPD, masing-masing wakil sekolah bidang kesiswaan dan juga bidang sarana, dan juga Bapak Haji Sigit Purnomo bin Karyo Septono yang baru saja meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, berikan kepada almarhum kemudahan, kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nanti akan nyusul nanti bersama samanya beliau nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita berkumpul bersama di Zoom ini untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar wa Maulana Muhammad SAW. Apa sih hikmah kita memperingati Isra Mi'raj? Hikmahnya adalah untuk menambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Seharusnya kita sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taati. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan baginda Nabi besar wa Maulana Muhammad SAW. Sami'na wa ata'na, ini yang mesti kita lakukan. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati. Nggak ada lagi tawar-menawar. Masuk Islam itu harus secara kafah, secara menyeluruh. Pertama, di dalam Islam Mi'raj Nabi Muhammad, jangan menggunakan akal, karena akal itu tidak masuk hitungan manusia. Akal kita terbatas. Sedangkan yang memiliki teknologi itu tidak terbatas. Kekuasaannya tidak terbatas. Semuanya tidak ada keterbatasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, akal kita yang kerdil. Pada zaman dahulu, naik kendaraan ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh perjalanan kurang lebih 1 bulan naik kendaraan. Tapi kalau zaman sekarang
nggak sampai 1 jam kita sudah bisa sampai. Kenapa? Naik pesawat jet. Kalau zaman dulu orang nggak akan mengira. 1400 tahun yang lalu nggak akan ada yang mengira bahwasanya nanti bisa dalam waktu jarak semalam. Tapi kalau zaman sekarang bisa. Jadi kita jangan menggunakan logika. Sebagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Bakar. Jadi Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj itu sedang menginap di anaknya menginap di rumah sepupunya, yaitu Ummu Kulsum binti Abu Thalib, kakaknya daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika malam-malam Rasul keluar ke Masjidil Haram, datanglah malaikat Jibril bersama Buraq, diajak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi nggak langsung, mampir-mampir dulu. Seperti mampir ke Bukit Tursina, tempat di mana Nabi Allah Musa bermunajat, berbincang-bincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat di situ. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ke kanan, ada bercahaya, sinar-sinar cahaya. Rasul tanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apakah itu?" Kata malaikat Jibril, "Itu adalah makom Siti Masitoh." Siapa itu Siti Masitoh, hai Jibril? Dia adalah tukang sisirnya Firaun. Tukang sisirnya Firaun, iya. Bukan tukang sisir Firaun, tukang sisir anaknya Firaun. Suatu hari, suatu ketika sedang menyisiri anak daripada Firaun, sisirnya jatuh. Lalu Siti Masitoh beristighfar. Astagfirullahaladzim. Anaknya Firaun dengar, adakah Tuhan selain ayahku? Kau beriman kepada siapa, wahai Siti Masitoh? Aku beriman kepada Tuhan yang Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya, anaknya nggak suka, lalu diaduin sama bapaknya yaitu Firaun, Raja Ramses kedua. Diaduin, Siti Masitoh dipanggil, suaminya dipanggil beserta anaknya yang berumur 8 atau 9 bulan. Ini ada lagi cerita, ini bagus ini. Lalu dipanggil di sidang, Siti Masitoh bersama keluarganya. Ketika di sidang disuruh murtad, disuruh beriman kepada Firaun. Gak usah zaman orang-orang zaman dulu, zaman sekarang. Kalau kita ditanya, mau ikut siapa? Mau ikut Firaun atau mau ikut Nabi Musa? Kalau kita sekarang jawabnya ikut Nabi Musa. Tapi kalau kita ada di zaman mereka, mungkin kita jadi pengikutnya Firaun. Yang punya teknologi Firaun. Yang punya duit Firaun. Yang punya segala-galanya Firaun. Nabi Musa adalah tukang gembala kambing. Mungkin kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, mungkin kita bakal ngikut Firaun. Yang punya segala-galanya Firaun. Sampai-sampai Firaun ngaku sebagai Tuhan. Dia yang mematikan, dia yang menghidupkan. Gimana caranya? Yang mematikan, kalau ada mau mati, ya kan dibunuh orang. Kalau mau hidup, dibiarkan hidup. Nah, itu bukan Tuhan namanya. Jadi Siti Masitoh dipanggil, akhirnya apa? Dijatuhi hukuman. Karena tidak beriman kepada Firaun. Dijatuhi hukuman, direbus. Diambil kuali besar, dinyalakan api, dimasukin Siti Masitoh, suaminya, dan anaknya masih bayi. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam tungku rebusan itu, anaknya yang bayi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dapat berbicara, bisa ngomong. Anak umur 9 bulan bisa ngomong dengan bahasa yang fasih, yang mengatakan kepada ibundanya, "Ibunda, jangan khawatir. Kita nanti bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Anak kecil umur 9 bulan bisa ngomong. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu ketika selesai Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya adalah pohon. Muntaha ini adalah penghabisan. Jadi pohon penghabisan itu adalah ujungnya dunia. Malaikat Jibril nggak bisa masuk sampai langit ke-7 doang. Ditanya kepada
Rasulullah SAW, ya Rasul silahkan engkau jalan. Ya Jibril, dari tadi kamu menemaniku, kenapa sekarang kamu tidak menemaniku? Ya Rasulullah, kalau seandainya aku masuk ke Sidratul Muntaha ini, badanku akan meleleh. Aku tidak kuat ya Rasul. Berarti manusia lebih kuat daripada malaikat. Manusia lebih hebat dari malaikat. Manusia lebih mulia daripada malaikat. Inilah. Cuman zaman sekarang, kita balik lagi konteksnya kita dalam sekarang nih. Keimanan kita ini benar-benar diuji. Kita ini makhluk akhir zaman. Yang banyak di zaman sekarang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Jangan kita mengandalkan logika, tapi masuk Islam secara kafah. Secara benar. Bukan cuman yang enak-enak. Kalau bulan Ramadan nanti 2 bulan lagi, kalau kita kata orang-orang dulu bilang apa namanya, setan dari golongan jin diikat, tapi setan dari golongan yang keluar itu setan yang kepala hitam, yaitu manusia. Carinya gampang kalau bulan puasa. Kalau setan kepala hitam carinya di warteg tuh siang-siang, minum es teh manis atau es jeruk. Setan ini. Iblis itu nggak akan senang dan nggak akan rela dan akan mencari, akan menggoda manusia sebanyak-banyaknya untuk menemani dia di neraka jahanam. Kita jangan sampai tergelincir. Dan inilah keimanan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana Abu Sufyan mengatakan, Rasul Muhammad SAW itu majnun, gila. Kenapa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman dalam 1 malam. Udah gitu ke Sidratul Muntaha. Nggak mungkin, nggak masuk di akal. Iya, memang akal manusia itu nggak ada yang sanggup pada saat itu. Kenapa? Kalau kita manusia terbatas, teknologi terbatas. Tapi Allah yang punya teknologi, Allah yang punya segala-galanya, apa mau kita batasin? Kan tidak. Kemampuan manusia inilah yang terbatas, otak manusia inilah yang terbatas. Jadi dengan dasar keimanan, ketika Abu Sufyan mengatakan kepada ya Abu Bakar, sungguhnya sahabatmu Muhammad adalah orang gila. Kenapa kata Sayyidina Abu Bakar? Dia Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Nggak mungkin. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Kalau yang mengatakan itu Nabi Muhammad SAW, maka aku beriman dan aku mempercayainya. Maka oleh sebab itu Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Yang membenarkan perkataan Nabi Muhammad SAW, yang mengimani dengan Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang udah banyak hadis-hadis banyak yang palsu. Kayak misalkan ada amalan-amalan begini. Nggak ada. Apalagi sekarang pada zaman ilmu kebal. Kalau misalkan ilmu kebal itu ada, yang pertama mempraktekkan itu para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu nggak ada yang kebal. Sayyidina Hamzah hidungnya terpotong. Banyak sahabat yang ada yang sekujur tubuhnya terkena panah. Ada macam-macam deh. Pada semua mereka pengen mengharapkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang anak SMK boro-boro bal-balan, ya ada main bacok-bacokan. Ada nggak yang begitu di sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Karena sesama Muslim itu bersaudara. Jadi nggak boleh kita saling menyakiti. Satu nyawa terbunuh sia-sia itu sama saja membunuh seluruh manusia. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman, kita mesti jeli, mesti lihai, mesti banyak-banyak berpikir. Ke depan kita mau bawa kemana ini umat manusia? Mau kita bawa kemana ini umat Muslim? Apakah kita mau ikutin Dajjal? Bisa jadi nanti. Ya cerita sekarang sih kagak emang. Tapi kan Dajjal kan tipu dayanya sungguh sangat dahsyat. Pertama Dajjal itu mengaku sebagai nabi.
Habis bernabi dibagai rasul, habis rasul wah dia ngaku sebagai Tuhan. Bisa jadi ya, karena tipu dayanya. Kenapa dia bisa sebagai Tuhan? Wow, dia bisa menghidupkan orang tua kita yang zaman dulu udah meninggal, dia hidupin lagi. Seakan-akan dia adalah Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Dan kebanyakan pengikut Dajjal itu adalah kaum perempuan. Kaum perempuan. Jadi kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, bisa jadi kita menjadi pengikutnya Fir'aun. Kita di zamannya nanti di akhir zaman, bisa jadi kita jadi pengikut Dajjal. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan barang siapa yang ingin terhindar dari fitnatul Dajjal adalah baca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 sama 10 ayat terakhir. Dan itu menceritakan tentang apa? Tentang kekristenan. Kristenan nih, fitnah terbesar kata Tuhan punya anak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gunung-gunung itu hampir saja hancur lebur karena fitnah Dajjal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa apa manusia? Jadi tema kita ini hikmah apa sih yang kita ambil dari Isra Mi'raj? Adalah segala sesuatu itu adalah kita harus ikutin dan penuh dengan ketakwaan. Mengimani itu tidak harus dengan logika, tapi Islam itu masuk logika. Kalau nggak masuk logika, berarti logika kita yang belum sampai, logika kita yang tidak sampai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang masih memberikan kepada kita ini. Yang utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan yang sempurna. Amin. Kalau ada keluarga kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Alhamdulillah. Bersyukur. Tanda-tanda di antara manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara sholat. Sholat itu adalah tanda kita sebagai manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari cuma 5 kali. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ke Sidratul Muntaha 1 kali seumur hidupnya, tapi kita juga bisa Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala 1 hari 5 waktu. Mi'raj itu kita berlangsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu di dalam sholat, Allah abadikan perbincangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Sidratul Muntaha dengan Allah. At-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sungguh keagungan, keberkahan, kebesaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengagungkan Nabi besar wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai nabi yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasul sendirian dapat pujian dari Allah? Enggak. Assalamu alaina wa alal ibadillahis shalihin. Rasul sebuah salam juga kepada kami, orang-orang yang senantiasa ibadis shalihin, adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa beribadah. Itu dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul orangnya mah nggak pelit. Kadang kita yang kadang suka pelit. Doa selesai sholat, assalamualaikum, gak mau doa, langsung jalan aja. Kadang kita tidak mengagungkan Allah. Kadang-kadang kita baru Allahu Akbar dipanggil sama bos, sama siapa gitu, ya kan? Bukan Allah yang akbar, tapi bos yang akbar. Kenapa? Allah kalah, udah sholat udah Allahu Akbar. Dibatalin sholatnya gara-gara dipanggil. Atau nggak bisa dipanggil sama orang tua, nggak boleh kita batalin sholat. Apalagi sholat fardu nggak boleh. Kecuali mungkin sholat sunnah dipanggil sama ibu masih boleh dibatalin. Tapi kalau sholat fardu nggak boleh. Kenapa? Kita mengagungkan Allah. Allah yang maha besar. Allah yang paling besar. Segala sesuatunya Allah. Jadi kita kata Allahu Akbar. Semua urusan dunia dikebelakangin. Kita ada Mi'raj langsung menghadap kepada Allah.
Pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW mendatangkan seorang tamu, seorang pemuda yang sangat ganteng kayak saya. Yes. Jadi dengkulnya disejajarkan dengan Rasulullah SAW. Lalu bertanya, man iman? Apa itu iman? Dijelaskan oleh Rasulullah iman. Man Islam? Apa itu Islam? Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang rukun-rukun Islam. Man ihsan? Yang tiga ini yang tertarik. Ihsan itu adalah bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya Allah melihat gerak-gerik kita. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita kerjakan di alam dunia, baik di tempat yang terang-terangan maupun di tempat yang tersembunyi, baik itu di tempat umum maupun di tempat yang di kamar mandi. Allah tahu. Jadi tidak ada tempat, tidak ada waktu yang dimana Allah melewatkan kita. Semuanya dipantau sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau maksiat hati-hati dulu. Bebas boleh maksiat, tapi ada 3 syarat. Yang pertama, jangan di tempatnya, di buminya Allah. Yang kedua, kalau mau maksiat, jangan makan rezeki dari Allah. Yang ketiga, kalau mau maksiat, jangan sekali-sekali menggunakan apa benda-benda apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan maksiat. Bebas maksiat. Tapi kan kita nggak mampu. Nggak mampu kita. Kenapa kita berjalan di atas di buminya Allah? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man fil ardi haunan." Salah. Tunggu. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Tapi harus kita berjalan di atas muka bumi ini dengan tawadu, dengan rendah hati. Kenapa? Yang berhak sombong cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk gak bisa apa-apa. Kita semua makhluk ini nggak ada daya, nggak ada upaya. Semua ini kita ini cuma wayang. Allah lah dalangnya. Jadi dengan Isra dan Mi'raj ini adalah kewajiban kita untuk mengimani dengan cara sami'na wa ata'na. Aku mendengar dan aku taati. Dan intinya daripada ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semuanya hasil daripada keimanan apa yang Allah perintahkan untuk kita itu pasti hasilnya ujungnya adalah takwa. Takwa ujungnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disuruh puasa sebagaimana umat sebelummu juga puasa. Jadi umat Kristen puasa, umat Yahudi puasa, cuma mereka nggak mau kerjain. Umat Nasrani disuruh puasa 40 hari. Umat Yahudi 60 hari. Boro-boro puasa. Mereka nggak mau kerjain, mereka menafikan hukum-hukum Allah. Dan kita umat sebagai umat Muslim jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan umat Yahudi dan umat Nasrani. Biarkan mereka tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan. Dan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berdakwah doang, mengajak sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya mengajak. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam memaksa. Walaupun dalam keadaan perang nggak pernah seseorang itu dipaksa sama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Jadi di dalam Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu kejadian. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beda konteks dari Rasul tapi ada kaitannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berjalan-jalan di perkampungan Badui. Dan di perkampungan Badui itu sedang mengurung seekor kijang. Habis hasil buruan.
Dari hasil kijang itu dan Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan kijang tersebut. Kijang itu menyampaikan suatu hal kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, bisa kau membantu aku? Aku ini punya anak yang masih kecil dan aku harus susuin. Aku pengen pulang, aku menyusui anakku, nanti aku kembali lagi. Dan itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Itu dibuka pintunya, kandangnya gitu ya. Itu kijangnya keluar melompat. Dan yang menggantikan kijang itu Rasulullah SAW sebagai jaminan. Ketika orang Baduinya pulang, dilihat loh kijang saya kok nggak ada. Loh kok yang ada Nabi Muhammad SAW. Kok ada yang ada di dalam sini Muhammad. Ya Muhammad, di mana kijang saya? Kijang kamu lagi pulang dulu untuk menyusui anaknya nanti balik lagi. Itu orang Badui tepuk jidat. Ya Muhammad, ini kan katanya Badui. Ya Muhammad, itu kan binatang. Mana ada dia punya janji-janji gitu. Aduh, ya udah keluar. Gak usah, aku tunggu di sini sampai kijang itu kembali lagi. Gak berapa lama, benar kijangnya pulang balik lagi, dia bawa itu anak-anaknya. Dibawa, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada orang muda itu, kan benar, balik lagi nih kijang. Ya Rasul, ini kijang tersebut ngomong sama Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih. Ya Rasul, sesungguhnya diriku dan anak-anakku menjadi jaminan untukmu ya Rasul. Aku rela dimakan sama Badui ini demi kebesaranmu wahai Nabi Muhammad SAW. Itu orang Baduinya mendengar kijang itu berbicara dengan bahasa Arab yang fasih lalu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang dia melihat dan dia dengar langsung. Kita tidak sejaman dengan Nabi Muhammad. Kita tidak sejaman, tidak pernah duduk bersama Nabi Muhammad. Tapi kita umatnya kita harus meyakini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi cerita lagi. Di zaman Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat. Bulan telah terbelah. Nabi akhir zaman ini Nabi yang sungguh khusus. Yang istimewa. Kita punya Nabi Muhammad ini sungguh diistimewa dibandingkan Nabi-Nabi sebelumnya. Semua mukjizat yang ada Nabi sebelumnya ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling akbar, yang paling besar mukjizat Nabi besar wa Maulana Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Semua solusi segala permasalahan. Agama-agama yang lain mereka tidak punya solusi tentang kehidupan. Sedangkan Islam di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita mulai dari bangun tidur, ada doanya sampai tidur lagi ada doanya dan semuanya diatur. Ada doa buat pakaian, ada doa masuk kamar mandi, ada doa keluar dari kamar mandi, ada doa azan, doa pakai baju, doa bercermin. Semuanya itu diajarkan oleh Nabi besar wa Maulana Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat untuk memanusiakan manusia. Menjadi benteng. Barang siapa yang melewati pagar batas hukum yang ada di dalam Al-Quran, maka dia berperilaku seperti binatang. Inilah hikmah di balik Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Agar kita mendengar sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taatin. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Agar keimanan kita lengkap, keimanan kita sempurna. Paham? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah kepada para dewan guru yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, dan juga kepada murid-murid SMK Jakarta Pusat 1 yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang belum punya jodoh didekatkan jodohnya. Amin. Yang belum punya anak, Allah segerakan dapat anak. Amin. Dan menjadikan anaknya yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah.
setelah selesai apa namanya tausiah agama, bukan tausiah ini cuma sharing aja sepertinya sih. Kalau tausiah. Jadi ada inti daripada kesimpulan daripada apa yang saya ceritakan tadi itu adalah agar menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Itu aja hikmah daripada Isra Mi'raj. Kenapa Isra? Tadi qori'nya udah bacain Al-Qur'an tuh, surat Al-Isra ayat 1. Itu cakep tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Udah sampai cukup sekian dari Al-Fagir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Riza Al-Habsyi atas tausiahnya yang disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Jakarta Pusat 1 yang akan diwakilkan oleh Bapak Agus Ramdan MPD. Untuk Bapak Agus Ramdan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatul ya alim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Jakarta Pusat 1, Mukarram Habib Riza Al-Habsyi, rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan, para orang tua maupun wali dan anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa melimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam sehat walafiat, masih bisa melaksanakan dan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, Bapak hari ini mewakili Bapak Didi Bendoro. Beliau sedang berhalangan dan kabar juga terbuka dengan kepulangan ayahandanya Bapak Haji Sigit Purnomo. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Mukarram Bapak Habib Riza Al-Habsyi tadi sudah menyampaikan beberapa poin-poin penting terkait dengan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, Bapak mewakili pihak sekolah dalam kesempatan ini, kesempatan yang baik ini, kita SMK Jakarta Pusat 1 dalam pelaksanaan pembelajaran mencoba menerapkan nilai-nilai Islami. Di antaranya adalah setiap pagi kita juga tadarus. Kalau selanjutnya pada saat waktu normal ya, kalau tidak ada pandemi, kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah, sekali lagi intisari dari pelaksanaan Isra Mi'raj itu adalah perintah melaksanakan sholat lima waktu bagi kita semua. Satu hal sesuai dengan tema Isra Mi'raj sekarang ini, yaitu bagaimana peringatan Isra Mi'raj kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada saat pandemi. Kepada Bapak Ibu dan Wali, kami dari sekolah Bapak Ibu hanya mengingatkan bagaimana anak-anak kita itu supaya mempunyai akhlakul karimah. Tujuan daripada mempunyai akhlakul karimah itu supaya anak-anak kita itu khususnya dalam bidang pendidikan, insya Allah mudah-mudahan dididik oleh Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu guru juga mendidik anak-anaknya itu dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan ilmu yang diterima dari SMK Jakarta Pusat 1 menjadikan ilmunya bermanfaat. Nah, untuk itu kami minta Bapak Ibu maupun wali, karena selama ini masih kondisi pandemi, kegiatan pembelajaran kita juga saat ini hanya sampai jam 9.45.
kami pesan Bapak Ibu, mohon untuk pelaksanaan sholat 5 waktu di rumah, mohon kerjasamanya anak-anak diingatkan Bapak Ibu. Harus kita ingatkan karena kita di dalam agama Islam itu sholat itu merupakan suatu hal yang wajib dan itu yang akan menjadi tiang agama kita dan akan menjadi tolak ukur untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Perlu Bapak Ibu ketahui, anak-anak kita itu kan masih dalam proses pendidikan. Dalam proses pendidikan, memang ada istilahnya upaya sadar dan upaya paksa. Nah tentunya anak-anak itu ada yang sudah melakukan upaya sadar. Tanpa dia harus disuruh, tanpa dia harus diingatkan, ada yang sudah melaksanakan sendiri. Tetapi masih banyak juga siswa yang harus kita laksanakan upaya paksa. Nah upaya paksa itu coba diingatkan. Nah minimal kami berharap selama anak-anak di rumah, karena jangkauan kami Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu tidak sampai kepada putra-putri Bapak Ibu yang di rumah. Mohon Bapak Ibu putra-putri yang di rumah untuk selalu menjalankan sholat 5 waktu. Insya Allah Bapak Ibu, kalau sholat 5 waktunya anak itu dilaksanakan, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari dia itu akan ada yang menjaga. Nah, karena waktu kita sebagai orang tua, kita yang di sekolah juga terbatas. Apalagi pada saat ini waktu kita sangat terbatas sekali. Nah, tentunya orang tua juga di rumah tidak akan 24 jam selalu mengawasi putra-putrinya. Nah, untuk itu siapa yang menjadi pengawas untuk dianya sendiri? Yaitu adalah benteng dirinya sendiri. Nah, benteng dianya itulah coba kita tanamkan dulu pelaksanaan sholat 5 waktu. Nah, terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita setiap hari itu di SMK Jakarta Pusat 1 sudah lama melaksanakan awal sebelum pembelajaran itu tadarus berjamaah bersama-sama. Nah, kita menginginkan Al-Quran itu adalah kitab suci umat muslim. Nah, untuk itu kita meyakini dengan membaca Al-Quran tersebut dalam setiap hurufnya itu akan terkandung hikmah-hikmah dan manfaat yang luar biasa. Nah, untuk itu mohon juga pada saat pelaksanaan tadarus pagi. Mohon maaf Bapak Ibu, kami masih melihat setiap pagi itu masih ada di kisaran 30 atau 40% siswa yang memang belum mengikuti. Nah, mohon pastikan anak-anaknya itu setiap pagi itu melaksanakan tadarus dan mengikutinya. Bukan hanya sekedar siswa masuk ke Zoom tanpa mengikuti pembacaan Al-Quran yang dipandu dari sekolah. Nah, itu mohon juga dipandu. Nah, itu tujuannya tiada lain adalah kita akan berupaya anak-anak didik putra-putri Bapak Ibu yang dititipkan kepada kami di SMK Jakarta Pusat 1 pada akhirnya itu setelah anak kita sekolah itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu mungkin bisa jadi setelah dia lulus akan mudah mencari kerja. Ya, alhamdulillah kalau nanti mungkin Bu Jasari bisa menjelaskan pada saat PPDB. Untuk sekarang ini sudah banyak lulusan-lulusan yang dia memberikan testimoni lulusan-lulusan dari SMK Jakarta Pusat 1 ternyata tidak sulit untuk jadi kerja. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kami mohon bantuannya dan kerjasamanya dengan momentum ini. Ayo kita sama-sama saling mengingatkan. Ya, ada ruang-ruang untuk komunikasi. Silakan ruang komunikasi terbuka untuk wali kelas, untuk guru-guru mata pelajaran. Jangan sungkan. Ya, jangan sungkan baik anak-anak maupun orang tua, silakan berkomunikasi dengan kami. Nah, tolong ini juga sampaikan kepada mungkin apakah punya adik ataupun apakah punya tetangga atau punya kenalan yang sekarang masih duduk di bangku SMP kelas 3. Sampaikan hal-hal positif yang selama ini kami laksanakan di SMK Jakarta Pusat 1. Silakan ajak untuk bergabung dengan kami di SMK Jakarta Pusat 1 untuk sama-sama melaksanakan proses pendidikan. Itu aja Bapak Ibu. Kami juga sadar kami di sekolah masih banyak kekurangan yang memang harus kami perbaiki untuk proses pendidikan yang lebih baik lagi bagi putra-putri Bapak Ibu semua. Itu aja sambutan dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi mohon terus kita berdoa untuk orang tua kita, untuk Bapak Haji Sekitur Romo, semoga beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan mendapatkan surganya. Amin ya Allah, amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Ramdan MPD atas sambutannya. Semoga bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu acara tambahan, yakni sosialisasi PPDB yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Sarimawanti SPD kepada Ibu Haji Sarimawanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Di unmute, Bu. Mohon maaf. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, minta waktu sebentar Ibu di sini untuk menyampaikan sosialisasi tentang PPDB. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Jakarta Pusat 1, Bapak Lili Bintoro TPS AMM. Yang terhormat Bapak Agus, Pak Mamat, dan Bapak Ibu Guru, serta orang tua siswa dan siswa SMK Jakarta Pusat 1. Di sini Ibu nanti akan menampilkan video yang akan menjadikan suatu gambaran SMK Jakarta Pusat 1 untuk menjadikan SMK Jakarta Pusat 1 semakin meningkat pendidikan maupun pencari kerjanya mudah untuk diterima di perusahaan. Silakan Mas Kibar. Tunggu sebentar, Pak. Tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar dan menjadi pilihan terbaik masyarakat merupakan tujuan warga sekolah SMK Jakarta Pusat 1. Berlokasi di Jalan Abdul Muiz nomor 44 Jakarta Pusat, menjadi sekolah yang sangat strategis dan mudah diakses dari segala penjuru. Menjadi sekolah yang asri dan berwawasan lingkungan, serta sarana prasarana yang memadai dan mendukung jalannya aktivitas, merupakan budaya sekolah SMK Jakarta Pusat 1. Memiliki visi menjadi lembaga pendidikan kejuruan yang unggul dalam IMTAK, IPTEK, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kegiatan guru dan siswa dalam kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan laboratorium yang dimiliki oleh masing-masing kejuruan dan sebagai tempat uji kompetensi keahlian, bisnis manajemen dan teknologi, informasi dan komunikasi dengan 4 program keahlian, akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, bisnis daring dan pemasaran, serta rekayasa perangkat lunak. Program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga merupakan salah satu kompetensi keahlian dengan status akreditasi A yang memberikan bekal pengetahuan dalam bidang akuntansi dan memiliki tujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi teknisi akuntansi yang berkarakter dan beretika. Program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran merupakan program keahlian dengan status akreditasi A yang mempelajari tentang pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor, serta memiliki sikap kerja yang teliti, rapi, disiplin, kepribadian yang kreatif dan inovatif, serta mampu memberikan kenyamanan terhadap pelayanan perusahaan. Program keahlian bisnis daring pemasaran
merupakan program keahlian dengan status akreditasi A yang mempelajari dasar-dasar kemampuan dan keilmuan dalam bidang marketing baik secara konvensional maupun digital. Lulusan keahlian bisnis daring pemasaran mampu bersaing di pasar tenaga kerja dengan pengetahuan, sikap, dan teknologi dengan prospek lulusan sebagai tenaga pemasaran dan pembelian, pramuniaga, kasir, pemasaran, dan pembukuan. Program keahlian rekayasa perangkat lunak merupakan kompetensi keahlian dalam bidang teknologi komputer dan informatika yang secara khusus mempelajari tentang pemrograman komputer, ketersediaan teknisi dalam bidang pengembangan software developer, game development, software tester, software engineering, software analisis dan integrator, konsultan IT maupun programmer menjadi salah satu prospek kerja yang meyakinkan dalam lulusan ini. Baik, terima kasih Mas Kibar. Pada ibu-ibu sekalian, orang tua peserta didik, itulah tadi sedikit cuplikan video yang menggambarkan bahwa SMK Jakarta Pusat 1 itu memiliki 4 program keahlian, yaitu yang pertama akuntansi, OTKP, kemudian BDP, dan RPL. Dari keempat program ini, kami sebagai panitia PPDB ingin menyampaikan mengenai program-program khusus yang akan disampaikan kepada orang tua peserta didik maupun peserta didik yang mempunyai saudara atau tetangga ataupun yang akan masuk SMK Jakarta Pusat 1. Kami di sini akan menjelaskan tentang program biaya di bulan Februari sampai dengan Maret. Silakan Mas Kibar. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, di sini panitia PPDB telah merangkum ada perlakuan khusus di bulan Februari dan Maret, yaitu tentang biaya pendidikan yang akan masuk atau mendaftar di bulan Februari sampai dengan Maret. Itu ada pemotongan biaya, yaitu kurang lebih hanya 2.500.000 untuk manajemen. Di sini akuntansi, OTKP, dan BDP. Sedangkan RPL itu adalah 3.500.000, itu khusus RPL. Oleh karena itu, kami menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak masih SMP, walaupun belum ujian, kalau memang berminat di SMK Jakarta Pusat 1, mohon segera daftarkan di bulan Februari sampai dengan Maret, itu ada potongan dan harus dibayarkan secara lunas dengan perincian, yaitu seragam Rp700.000, SPP Rp550.000, Al-Quran Rp57.000, tempat makan dan minum Rp57, uang pangkal Rp1.136.000. Itu perincian dari 2.500.000. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang punya putra-putri ingin masuk ke SMK Jakarta Pusat 1, dimohon segera mendaftarkan. Karena waktu untuk diskon ini hanya sampai dengan bulan Maret. Ya, hanya sampai dengan bulan Maret. Nah, mungkin di sini untuk pendaftaran itu bisa melalui online. Ya, pendaftaran di sini silakan bisa juga datang ke sekolah ya dengan membawa persyaratan-persyaratan yang ada. Apabila Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui dengan persyaratan pendaftaran, yang pertama yaitu harus membawa 2 lembar fotokopi ijazah, sedangkan Bapak Ibu putranya belum punya fotokopi ijazah, itu belum bisa terbawa. Ya, SKUN itu juga belum kalau di bulan Maret. Ya, yang ada adalah kartu keluarga.
kemudian lembar foto. Silakan Bapak Ibu boleh datang segera ke SMK Jakarta Pusat 1 sampai dengan bulan Maret, maka ada diskon. Ya, di situ hanya uang muka sebesar 2.500.000. Nah, inilah informasi dari panitia PPDB. Semoga Bapak Ibu dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada orang tua peserta didik, silahkan datang terlebih dahulu sampai dengan bulan Maret. Sedangkan bulan berikutnya, April, Mei, Juni, sampai dengan Juli, ini akan berbeda. Ya, di sini biaya tahap yang kedua, yaitu April sampai dengan bulan Juli, itu akan berbeda, yaitu sebesar 3.500.000, sedangkan RPL-nya Mas Rizky, ya, nggak kelihatan. Itu 3.500.000 untuk AKL, OTKP, dan BDP. Nah, disitulah ya RPL-nya 4.500.000. Ya. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian dimohon segera titipkan putra-putri Bapak Ibu sekalian di SMK Jakarta Pusat 1, mumpung persiapan atau persediaan ya yang disiapkan sampai dengan bulan Maret terbatas. Itu aja mungkin dari panitia PPDB menyampaikan informasi promosi sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Sarimawanti yang telah menyampaikan seputar sosialisasi PPDB. Semoga SMK Jakarta Pusat 1 dapat berkembang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan dapat melahirkan generasi-generasi baru lainnya yang dapat mengharumkan nama SMK Jakarta Pusat 1. Acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Huzaifa SPDI. Kepada Bapak Ahmad Huzaifa SPDI, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati dan peserta didik yang saya banggakan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang baik ini, yaitu tepat pada tanggal 27 Rajab, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah agar kita semua selalu di dalam lindungannya, selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan kita doakan bagi orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, wabil khusus untuk Bapak Haji Sigit Purnomo, semoga almarhum diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang layak, yang indah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita angkat kedua tangan kita sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka biridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
وبلغنا رمضان اللهم حسن مقاصدي ومقاصدنا في جميع أمور الدنيا والآخرة خصوصا مقاصد SMK Jakarta Pusat 1. Allahumma ya muyassir yassir ya mubaddir baddir ya musahil sahil sahil alaina kulla asyir bijahim basir nazir Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Huzaifa SPDI yang telah memimpin pembacaan doa penutup. Semoga doa-doa dan hajat yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum acara ini ditutup, dimohon untuk para hadirin agar tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Azril sudah siap? Tiga, dua, satu. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Slide yang ketiga. 3, 2, 1. Oke, silakan untuk MC melanjutkannya. Perkenankanlah kami di sini untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam acara Isra Mi'raj pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam acara, kami mewakili seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا